Anda kembali menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Kita akan ke Mas Agung. Mas Agung, gimana nih melihat ke depannya hubungan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, singkat saja? Iya, saya melihat masih ada waktu untuk keduanya bertemu lebih intens, mungkin setelah Kongres ya. Karena kalau sekarang masing-masing butuh relaksasi, memahami kenapa keputusannya agak ekstrim ya, ketika menunda retreat, kemudian ada masa di mana ada surat baru yang membuat ya saya kira Pak Prabowo juga bingung harus merespon dalam tanda petik pembangkangan politik ini, karena ya saya melihat ini kan kelindannya dengan pemerintahan sebelumnya, bukan dengan Pak Prabowo kasus Mas Hasto ini. Jadi ketika itu yang mengemuka, ya mestilah objektifikasi atas relasi yang selama ini baik itu akan ditentukan. Nah, di Kongres nanti saat digelar oleh PDIP akan menjawab banyak hal ya, termasuk relasi ke depan seperti apa, kemudian juga soal pengurusan gimana, dan ini bisa menjadi semacam alat negosiasi antara PDIP dengan pemerintah. Kira-kira pemerintah lebih nyaman sekjennya siapa misalkan. Dari PDIP harus ini nih kriterianya, dan saya kira opsinya banyak kan sekjen itu. Dan ketika itu sampai pada satu titik temu konsensus, maka ini bisa membaik ya. Politik nasi goreng itu bisa dimasak. Dan ini lagi-lagi tergantung Ibu Mega, karena beliau penentu utama dalam PDIP kan, siapa sekjennya, belumnya, dan seterusnya. Jadi relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Mega tergantung Ibu Mega seperti apa. Begitu. Baik, Bung Ferry, singkat saja tadi berarti bisa ditegaskan Bung Ferry memandangnya bahwa PDIP mesti oposisi sejati gitu, Bung? Ya, pertama kalau mau dilihat, jangan lagi menggunakan politik nasi goreng. Nasi goreng sudah lewat gitu ya. Politik nasi goreng itu juga dipakai oleh pimpinan KPK di masa lalu. Nggak laku juga. Yang harus dipakai PDIP adalah politik pasca kuda tuli. Bahwa PDIP ada di barisan oposan yang dekat dengan publik. Dan itu akan menguntungkan secara demokrasi sekaligus menguntungkan PDIP. Menguntungkan juga orang melihat bahwa siapa yang di pemerintahan, siapa yang di luar pemerintahan secara tegas. Dan tidak bisa diharapkan juga pemerintahan Pak Prabowo akan memberikan keuntungan politis tertentu bagi PDIP kalau begini caranya. Karena saya jadi teringat poin Mas Agung tadi, bahwa sebentar lagi akan ada kongres yang sangat penting di PDIP. Dan akan ada upaya ikut campur dalam berbagai ruang politik ya di partai ini. Oleh karena itu ketegasan sikap ini penting. Dan kalau dilihat tabiat PDIP ini menunggu waktu saja. PDIP akan memperlihatkan apakah dia mampu menjadi oposisi publik atau kemudian terganggu dengan dilema yang diciptakan oleh Presiden Joko Widodo. Saya melihat ya sebenarnya kalau PDIP tidak perlu ragu dengan kasus korupsi yang menimpa kadernya. Toh di ruang pemerintahan sekalipun kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang kemudian punya kaitan dengan kasus korupsi dan pernah dihukum korupsi begitu ya. Ada begitu ya. Jadi untuk menjelaskan kepada publik bahwa apa yang terjadi saat ini adalah rekayasa politik sangat bagus gitu ya. Baik, mungkin terakhir ke Pak Kapitra, gimana nih pertemuan, kalau misalnya hubungan baik-baik saja antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, kapan kira-kira pertemuan akan terjadi nih Pak? Oke, PDI tidak pernah melakukan pembangkangan kepada pemerintah Prabowo. Yang ada kemarin adalah azas gotong royong yang saya pahami di PDIP, sedih bersama dan senang bersama. Karena kita lagi bersedih ya, kita perlu empati bersama. Soal bertemu, saya yakin bahwa pertemuan itu pasti terjadi. Ya, hanya tunggu waktu ya, bahwa pertemuan itu akan terlaksana. Tapi bagaimanapun, bertemu atau tidak bertemu, ikatan kebatinan PDI atau Ibu Mega dengan Prabowo, Pak Prabowo cukup kuat dan intens ya, sehingga apapun yang diambil dalam keputusan politik PDIP tidak akan ada yang mengiris apapun, karena PDIP berada di atas hukum ya, on the track by law. Baik. Sehingga tidak ada yang dilanggar dalam posisi apapun, apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, semua dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Baik, terima kasih banyak Pak Kapitra sudah bergabung bersama The Prime Show hari ini. Mas Ferry, Mas Agung, terima kasih Bapak-Bapak semua. Pemirsa, demikianlah The Prime Show. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.